Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz Maulana, banyak yang Iya. baru bergabung Iya, Ustadz. Indonesia bagian tengah dan timur sudah bergabung. Masya Allah. Kita belajar sama-sama pagi hari ini. Tema kita apa? Tema kita? Ku Ku menangis, membayangkan betapa enggak pas Enggak usah sampai aja ya. Karena orang-orang tuh pada ngebayangin semua Ustadz. Kegelisahan, ketakutan. Kalau aku ditanya ngebayangin apa, aku ngebayangin takut gak punya uang Ustadz. Takut nanti anak istri gak makan. Takut gak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kan Allah yang ngatur rezeki. Allah yang ngatur rezeki ya. Iya, Tapi itu wajar gak sih? Ustadz Syam itu wajar gak sih Ustadz? Wajar lah. Wajar. Namanya manusia biasa kan, ada was-was di dalam hatinya. Aduh, kalau gitu aku mohon penjelasannya dari Ustadz Syam deh. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe kembali Habib Ustadz Maulana, Mas Soni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Son pertanyaannya apa? Takut apa enggak bisa? Nggak bisa nafkahin keluarga. Oh, Masya Allah, takut nggak bisa punya mencukupi uang, mereka. kebutuhan mereka. Kalau Sony ngasih 100 juta ke virus per bulan, udah mencukupi belum? Cukup sih kayaknya. Hah? Cukup sih kayaknya. Oh cukup kayaknya. Apa enggak ya? Oh enggak tahu. Aduh aku bingung nih. Gimana Ustadz aku mohon penjelasan Nah Ustadz. ini Masya Allah ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan banget nih. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Ini Allah udah jelasin banget salah satu senjatanya syaitan itu. Syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan gitu. Jadi nanti kau miskin kalau nyari yang haram aja susah apalagi yang halal gitu kan. Jadi pada akhirnya begitu. Syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Ujung-ujungnya setan akan membisikkan, ya udahlah kalau campur haram sedikit mungkin gak apa-apa kan masih 70% halalnya. Aduh. Kalau 30% haramnya gak apa-apa. Jadi emang tujuan setan ke situ. Was-was kalau kita gak bisa, ya Allah saya kan bukan mencari untuk diriku sendiri. Ini untuk anak-anakku ya Allah. Maafkan kalau ada sedikit di dalamnya haram sedikit gitu. Padahal itu adalah senjatanya setan. Kita tuh terkadang terlalu pede nih Son. Ketika kita mengatakan 100 juta itu udah cukup. Padahal ternyata Allah yang mencukupi. Ada seorang orang tua memberikan mungkin anaknya dikasih cuma 1 juta sebulan buat kuliah di Jakarta. Dalam akal manusia itu enggak cukup. Tapi ternyata dalam hitung-hitungannya Allah itu cukup untuk si anak itu. Kenapa? Dalam rantauannya dia dikasih 1 juta per bulan. Tapi ternyata si anak ini dikasih keberkahan sama Allah. Dikasih semangat untuk cari kerjaan sendiri. Dia kreatif mungkin jualan di Instagram. Mungkin dia kreatif dengan teman-temannya dia kerjasama untuk cari yang lainnya. Maka kata orang tuanya dalam hitungan manusia nggak cukup nih ku kasih nafkah anakku 1 juta sebulan kuliah di Jakarta. Tapi hitungannya Allah cukup. Bahkan ada mungkin seorang suami yang mengatakan, wah 100 juta udah cukup. Nah ini nih 100 juta sudah cukup ya kalau kata Sony tadi. Tapi ternyata Allah bikin itu tidak cukup. Bagaimana caranya? Memang 100 juta per bulan. Tapi Allah kasih misalnya gagal ginjal. Allah kasih misalnya dia harus cuci darah dalam bulan itu. Gimana tuh? 100 juta cukup nggak jadinya? Nggak cukup. Jadi kita terlalu pede kalau kita yang mengatakan kita mencukupi keluarga. Tidak akan pernah. Terus kalau gitu cara mengatasi ketakutannya gimana? Yakin bahwasanya usaha kita al-himmah. Kalau dalam kitab Al-Hikam disebutkan al-himmah itu tekad seseorang, ambisi seseorang, usaha seseorang tidak akan pernah bisa menembus dinding takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kita itu tidak akan bisa menembus dinding takdirnya Allah. Jadi apa yang sudah Allah takdirkan itu tidak akan pernah bisa ditembus oleh usaha manusia. Cuma kita nggak pernah tahu takdir kita. Jadi Allah menginginkan kita berusaha. Sungguhlah celaka seorang yang punya impian tinggi tapi dia tidak berusaha keras untuk mengejarnya. Jadi kalau misalnya dia mau membahagiakan keluarganya, mestinya dengan was-was syaitan tadi membisikkan kemiskinan. Nanti kau miskin, jangan dengarkan. Artinya mungkin ada keresahan. Keresahan ini dibawa positif
positif. Oh kalau begitu saya harus bekerja dengan giat lagi. Saya ambil si istri saya ini dari orang tuanya yang sudah memberikan yang namanya segala fasilitas dari dia lahir sampai dia selesai. Masa saya akan membiarkan dia dalam keadaan melarat saat ini? Maka dijadikan ke arah positif. Karena yang namanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas akan selalu ada. Dan itu dari dua, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Bukan hanya bisikan daripada setan jin, tapi juga setan manusia gitu. Ada teman-teman mungkin misalnya, lo nggak pernah lo beliin ini apa segala macam gini. Oh kemudian reuni misalnya malu ketemu teman-teman lamanya. Kalau misalnya dia tasnya itu-itu aja gitu kan. Mobilnya itu-itu aja. Tapi kalau misalnya insya Allah ya kan Sony juga merasakan pasti. Saya nggak ada pengalaman tapi Mas Sony yang lebih merasakan itu. Pernah nggak ngerasa dalam keadaan terpuruk banget atau nggak bisa? Pernah Ustadz. Terus gimana cara ininya? Ya akhirnya aku berdoa semua. Dan semua aku berusaha. lakuin kayak tahajud duhanya aku Oh lakuin. Masya Allah. Berarti itu kadang tuh yang menjadi pemikiran juga. Kadang orang kalau misalnya ini kan takut sesuatu kan harusnya kuncinya cuma yakin Allah akan mencukupi. Iya. Takutnya orang jadi semakin santai juga. Santai aja nih Allah akan mencukupi. Gak boleh gitu juga ya. Jadi kata dalam makalah itu arih nafsaka, istirahatkan dirimu dengan apa yang menjadi urusan Allah. Tapi jangan engkau bersantai dengan apa yang harus menjadi inimu, apa yang namanya Masya Allah. kewajibanmu. Kewajibanmu. Gitu, ya kan? Masya Allah. Itulah sebabnya harus ikhtiar ya Ustaz. Iya. Jazakallah khair, Do Ustaz your Syam. best, Allah take the rest. Masya Ya. Allah. Baik jamaah gimana? Ustaz mau nanya ulang. Itu apa artinya tadi? Lakukan yang Terbaik. terbaik, Allah lakukan sisanya. Masya Allah. Baik jamaah langsung aja. Mungkin jamaah penasaran sekali dengan tema kita hari ini. Tapi sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah. Aku mau ngebacain media sosial nih yang udah masuk ke media sosial Islam.